Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 15 September sampai dengan 16 September 2021. Jadi saya akan bahas 8 saham ya. Yang sebelumnya saya sudah bahas 8 saham, ini bagian kedua ya. Silakan cek nanti linknya dari video deskripsi di bawah ini ya untuk bagian pertama ya. Saya mulai langsung untuk bagian kedua, saya mulai dengan Excel ya. Kalau kita perhatikan di sini Excel, kita lihat dia berusaha untuk breakout lagi ya ke atas. Ini hanya sebelumnya kan 3040. Hari ini juga sama ya dengan hari kemarin ya. Dia akan berusaha untuk breakout. Jadi yang sudah punya ya, ini memang trailing stop terdekatnya 2980 ya. Kalau misalnya terlalu dekat ya, pasang aja trailing stopnya di 2870 dan 2800. Jadi intinya selama berada di atas 2800, dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 3040 ya, seperti itu ya. Jadi resisten jangan terlalu takut ya. Ini memang area Fibonacci extension 127,2%. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas higher high-nya, ini saran saya garisnya di 3070 ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 3070, boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 3200 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 3500 tambah lagi, target berikutnya 3600 seperti itu ya. Itu kurang lebih untuk Excel ya, seperti itu ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, dia untuk Excel ya, dia sejauh ini sih masih cukup bagus ya breakoutnya ya. Jadi kalau mau buy ya buy-nya bertahap aja, asalkan pasang stop loss-nya di 2870 dan 2800 ya. Kalau naik lagi ke atas 3070, jangan lupa tambah lagi ya, average up, naik lagi ke atas 3200, tambah lagi, dan seterusnya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas ini Fibonacci extension 161,8% di sekitar area 3300 ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 3300, target pas berikutnya di 3500, yaitu untuk Excel ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MLPL. Jadi MLPL ini masih cenderung sideways ya. Masih agak susah ya breakout ke atas 540 ya. Jadi kalau sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 520. Dan ini memang sebelumnya saya kasih 470 ya. Tapi kalau terlalu jauh ya pasang stop lossnya di 496 ya. Seperti itu ya. Jadi di dua level di 496 ya. Maksimum di 470 lah ya, itu stop lossnya. Kalau mau trailing stop paling dekat ya 520. Kalau dia memang saya sudah sebutkan kalau naik ke atas 540 boleh tambah lagi ya, jadi silakan tambah lagi. Tapi ternyata kok sesi satu turun Pak Sunar ya, harusnya sudah pasang trailing stop ya. Sebenarnya sih ini masih cenderung sideways ya, kalaupun sudah baik naik ke atas 540 ya, pasang aja stop lossnya di 496 lah ya, kurang lebih ya seperti itu ya. Ya kita harus pasang toleransi ya. Nggak mesti kalau buy langsung berhasil naik, nggak, belum tentu ya, kadang-kadang gagal ya. Kalau kena stop loss ya jual dulu ya, seperti itu ya. Belinya bertahap aja, nanti kalau dia naik lagi ke atas 570 tambah lagi, naik lagi ke atas 605 tambah lagi ya, target berikutnya di 630 dan kurang lebih 680 ya. Di sini swing high-nya kalau kita perhatikan dia di level tanggal 9 Agustus ya 2021 di 670 ya. Mudah-mudahan dia berhasil sampai lagi ke target ke sana ya. Jadi belinya bertahap aja, memang dia masih cenderung testing resisten ya untuk MLPL ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 540 ya, dia cenderung lumayan bagus ya, bisa sampai 680-an ya kurang lebih ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk MLPL. Berikutnya untuk ITMG. Jadi ITMG sudah saya sebutkan ya sebelumnya ya. Di analisa saham kemarin sudah saya bahas juga yang bagian kedua ya. Jadi saya sudah sebutkan yang rajin nonton ya, mencatat ya, dan juga buy ya. Tentu saja sudah profit ya. Kalau naik ke atas 18.500 targetnya sudah tercapai ya. Boleh tambah lagi boleh ya. Masih ada target berikutnya di 19.550, 20.400 dan 22.000 ya. Ini di Fibonacci extension 161,8%. Jadi menurut saya sih kan sudah saya sebutkan ya, kalau resisten dia breakout jangan terlalu takut dia bakalan turun lagi ya, nggak pasti ya, seperti itu ya. Ya seperti ini sebelumnya ya, ini kan resistennya dia ya, ternyata dia breakout gagal, dia turun ya koreksi, kemudian dia berikutnya lagi breakout dia berhasil ya. Kalau dari sini 15.800 ke 17.550 ya lumayan ya profitnya, seperti itu ya. Jadi ini masih ada peluang untuk sampai target berikutnya di 19.550 dan 20.400 untuk ITMG ya. Jadi jangan terlalu takut. Untuk emiten batu bara ya, sampai dengan awal tahun depan masih cukup bagus ya sebenarnya ya. Jadi kita jangan terlalu takut juga, tapi jangan terlalu serakah juga ya. Yang penting perhatikan garis-garis yang sudah saya berikan ya, itu untuk acuan pemasangan trailing stop dan stop loss, dan juga untuk average up ya. Kalau dia berhasil naik ke atas ya tambah lagi, seperti itu ya.
kurang lebih cukup untuk ITMG, uptrendnya masih cukup bagus ya. Kemudian berikutnya Wika. Wika sudah pernah saya bahas ya. Memang Pak Sunar ini kok dia naik kemudian koreksi lama, kemudian dia berusaha naik lagi. Ya kan saya sudah sebutkan memang konstruksi BUMN ya seperti Wika, PTPP dan kawan-kawannya, dia memang kecenderungan masih downtrend. Trennya masih downtrend ya. Kalau jangka menengahnya, memang jangka pendeknya dia mulai uptrend, tapi dia sebenarnya kalau dilihat dari Fibonacci retracement ya, garisnya dari bawah di sini dan atas ya, dia itu masih jauh di bawahnya 61,8% ya, di bawahnya 1585. Jadi sebenarnya masih resiko ya. Tapi di sini sudah mulai naik. Kalau mau buy sekarang ya boleh-boleh saja, banyak bertahap ya. Naik ke atas 1050 buy, naik ke atas 1145 tambah lagi seperti itu ya. Naik ke atas 1210 tambah lagi dan seterusnya. Memang belinya nyicil aja. Seperti saya sudah sebutkan berulang kali ya, untuk konstruksi BUMN dia kalau sudah mulai naik, dia naiknya memang lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Kadang-kadang sudah naik, kemudian dia koreksi lagi gitu ya. Jadi sepertinya mungkin ada yang bilang, Pak Sunar sebel ini sudah naik, kena trading stop loss, jual lagi gitu. Kapan untungnya kalau seperti itu ya? Kalau nggak mau seperti itu ya stop lossnya diturunkan ya. Jadi stop loss maksimumnya di 955. Jadi intinya untuk Wika ini selama dia bertahan di atas 955 dia masih cukup bagus untuk breakout ke atas 1145 untuk beberapa minggu ke depan masih ada peluang ya. Berikutnya 1210 dan 1335. Jadi belinya bertahap aja karena dia masih cenderung downtrend walaupun sideways. Jadi istilahnya sideways di jalur downtrend ya, sideways di bawah gitu ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya, lumayan ya. 1585 angkanya ya, kurang lebih ya. Cukup kurang lebih untuk Wika. Berikutnya untuk PTBA. Jadi PTBA di sini masih bagus ya, semua emiten batubara masih bagus. Hari ini breakout ke atas 2400, breakout resisten, jangan takut-takut koreksi ya. Memang sebelumnya di sini ya mencoba breakout 2400 gagal. Di sini dia mencoba breakout 2400 gagal. Nah hari ini breakout, apakah bakalan turun lagi? Karena sebelumnya dia berusaha naik, dia gagal lagi. Memang 2400 adalah resisten terdekatnya. Resisten bukan berarti jual, enggak ya, karena dia uptrendnya masih cukup bagus. Kalau kita pakai formasi aja ini ya, pakai chart pattern ya, ini kalau di pakai rounding bottom ya. Ini kalau kita ukur ketinggian dari chart patternnya di sini ya, kedalamannya dari bottomnya ini ya. Kalau kita plotkan ke atas ya, ini target price-nya masih bisa di sini ya. Ini target price-nya masih bisa target kurang lebih sekitar Fibonacci retracement 23,6% ya. Saya sebelumnya tarik Fibonacci retracement ini ya. Jadi targetnya masih cukup jauh ya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Naik ke atas 2400 saya sudah sebutkan, tambah lagi, naik ke atas 2490 tambah lagi, naik ke atas 2560 tambah lagi dan seterusnya ya. Pasang trailing stopnya dan stop lossnya di 2330 dan 2240. Kalau yang mau buy on weakness tunggu aja di area 2190. Tapi kalau misalnya nggak dikasih ya buy di atas lah ya. Jadi buy saham itu nggak selalu buy low sell high, enggak ya. Memang idealnya seperti itu ya, bisa supaya bisa cuan banyak atau profit banyak ya. Sebelumnya saya sering disindir orang, terus terang aja ya, Pak Sunar itu ngajarinya kok sudah ketinggian beli, itu tolol itu. Ada yang maki-maki saya gitu ya di komentar ya. Memang saya hapus komentarnya, saya nggak tampilkan ya seperti itu ya. Kalau Anda mau kasih kritik boleh ya, tapi kalau sampai maki-maki ngata-ngatain saya sesat atau tolol ya seperti itu ya, lebih baik saya hapus aja deh seperti itu ya. Saya sih nggak mau ambil pusing ya seperti itu ya. Ya saya anggap aja Anda haters ya seperti itu ya. Ya kalau memang analisanya beda dengan saya bukan berarti ya saya ngawur, enggak ya. Saya nggak pernah menyesatkan orang lain, nggak pernah. Kan trailing stopnya atau stop lossnya garis-garisnya sudah saya berikan, ya kan seperti itu ya. Nah kalau semuanya buy low sell high, nanti yang buy high-nya kita siapa kalau kita sell high? Ya tentu saja mereka yang buy high sell higher ya. Jadi kalau breakout resistance jangan takut untuk buy. Kalau takut pilihannya ada 3. Tunggu kalau koreksi pullback ya. Tunggu di area buy on weakness ya. Di sini 290. Kalau dia berhasil rebound ke atas 2190 atau 2240 barusan kita buy ya. Itu istilahnya buy on weakness. Jadi bukan turun 2190 langsung buy, enggak. Itu namanya tangkap pisau jatuh, bukan buy on weakness ya. Jadi tunggu rebound atau mantul istilahnya. Kemudian kedua, kita bisa buy-nya bertahap. Jadi kalau sekarang sudah breakout 2400 boleh buy, pasang stop loss-nya di 2330 dan 2240. Nanti kalau naik lagi ke atas 2490 tambah lagi, naik lagi ke atas 2560 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Jadi trading itu mudah ya, yang susah itu kita kalau disiplinnya seperti itu ya. Jadi kalau kita nggak disiplin ya itu susah ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk PTBA. Berikutnya BFIN.
Bentar ya, atau gangguan koneksi sebentar. Oke, berikutnya untuk BFIN. Di sini saya sudah sebutkan ya sebelumnya. Ini sebelumnya dia bentuknya rounding bottom, tapi dia di sini berjuang lagi untuk naik ke atas ya. Memang ini agak serem ya. Seremnya gini ya, dia candlenya merah semua Pak Sunari. Berarti dia close-nya selalu lebih rendah daripada open-nya seperti itu ya. Jadi kita lihat ini merah semua. Memang kalau seperti ini dia masih berusaha untuk naik ya. Ini area buy on weekly sebelumnya di area 1020 ya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan dia berusaha breakout ke atas ya, 1230, mudah-mudahan berhasil. Kalau beli ya belinya bertahap aja, naik lagi ke atas 1150, tambah lagi, naik ke atas 1200, tambah lagi seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Kalau mau buy on weekly ya tunggu aja di area 1020. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 1060 dan 1020 seperti itu ya. Jadi kurang lebih untuk BFIN seperti itu. Memang uptrendnya secara keseluruhan dia masih bagus ya, primary trendnya ini masih cenderung sideways, dia masih ada potensial untuk breakout lagi, ada ya. Jadi silakan cek apakah ada aksi korporasi, right issue, penerbitan warrant dan sebagainya, atau obligasi ya. Ini kalau dia breakout ke atas 1230, dia target price-nya lumayan tinggi ya, sampai 1600 kurang lebih ya. Tapi target terdekatnya yang saya kasih 1350 ya, mudah-mudahan tercapai sekitar sana ya. Kemudian berikutnya MPPA. Nah, di sini masih sideways ya, berusaha untuk breakout ya. Kalau buy on weekly saya sudah sebutkan areanya sekitar 860 kalau dia koreksi. Kalau nggak koreksi ya kita buy high sell higher aja. Sebenarnya kalau mau buy sekarang beli aja, asalkan pasang stop lossnya di 950 dan 910. Belinya bertahap, kalau dia breakout ke atas 1030 tambah lagi target berikutnya di 1110 dan 1200. Memang kalau beli MPPA ya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya, karena bisnisnya juga masih tergolong lesu ya. Dia sahamnya naik karena sebelumnya sentimen aja ya, seperti itu ya, aksi korporasi ya. Jadi kedepannya masih tergantung ya performance-nya seperti apa. Jadi bertahap aja, jangan terlalu banyak ya, belinya nyantai aja, naik ke atas 1030 tambah lagi, naik ke atas 1110 tambah lagi dan seterusnya ya, seperti itu ya. Memang di sini ya dia cenderung sideways, tapi dia sideways-nya cenderung menurun ya. Karena sebelumnya dia koreksi, dia berusaha naik, high yang di sini dia masih belum bisa higher high daripada yang di sini ya. Kalau kita lihat di sini high-nya di 1055. Ketika dia rebound, dia high-nya hanya di level 1025 ya. Belum berhasil naik ke atas 1055. Ini juga dia masih testing area sekitar 1000, sebentar, yang terakhir 1025 ya, yang terdekat yang di sini ya. Tanggal 31 Agustus 2021. Jadi belinya sih jangan terlalu agresif ya. Ada peluang breakout nggak Pak Sunar 1-2 minggu ke depan? Ada ya. Peluang breakout selalu ada 1-2 minggu ke depan ya. Jadi sabar aja. Yang penting sabar, fokus, dan disiplin ya. Oke, berikutnya untuk yellow ya. Kalau kita perhatikan yellow di sini dia setelah naik tinggi dia sideways ya. Dia masih tertahan di atas 452. Jadi masih cukup bagus. Target berikutnya di 585 ya untuk yellow. Berikutnya lagi di 750. Jadi yang takut ya tunggu aja buy on weakness di area 300 ya kalau mau buy ya. Kalau dia koreksi di bawah 300, kalau berhasil rebound ke atas 300 buy ya. Naik ke atas 338 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Kalau mau buy high sell higher, mau buy sekarang silakan pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 452 dan di low-nya ini ya. Low-nya tanggal 13 September ya di 414 ya. Jadi selama bertahan di atas 414 dia masih ada harapan untuk breakout lagi naik ke atas 585 dan 750 ya. Jadi kurang lebih cukup untuk bagian kedua ya. Kurang lebih seperti itu. Silakan cek bagian pertama ya. Untuk lebih lanjutnya. Jadi sekian ya. Terima kasih banyak.